Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Kristina Pitupulu dengan NIM 2000200 dari PGSD UPI Kampus Sumedang. Video ini merupakan bentuk dari ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu Servant Leadership. Servant Leadership atau kepemimpinan hamba adalah filosofi kepemimpinan yang dimana tujuan pemimpin adalah untuk melayani. Lalu orang seperti apa yang dipakai Tuhan? Yang pertama ada man of prayer, seperti di Kisah Para Rasul 3 ayat 1, yaitu orang yang berdoa dan mempunyai kontak dengan Tuhan. Yang kedua ada man of faith, di Kisah Para Rasul 3 ayat 6, yaitu orang yang memiliki iman yang besar dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, man of word, yaitu orang yang mengandalkan firman Tuhan dan merenungkannya. Yang keempat, ada man are that filled with Holy Spirit, seperti di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, pasal 4 ayat 9-12. Yaitu orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, karena kita perlu kuasa dan tuntunannya. Kemudian ada kepahitan dan kebencian. Contohnya yaitu Kain. Kain yang adalah orang pertama yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Kain sendiri memiliki sifat kemunafikan, iri dan cemburu, juga kemarahan. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita meneladani sifat-sifat dari Tuhan Yesus. Adapun yang pertama menjadi pelayan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan untuk semuanya. Lalu yang kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain. Yang ketiga, menjadi contoh atau teladan. Kita harus hidup dan memimpin dengan menjadi role model bagi orang lain. Yang keempat, rendah hati. Menjadi rendah hati, hidup jujur, tanpa kemunafikan atau pura-pura. Yang kelima, sebagai seorang anak. Karena seorang anak tidak akan menipu dan tidak akan mengancam. Yang keenam, sebagai yang lebih muda. Yang ketujuh, yang terakhir. Yang kedelapan, yang terkecil. Yang kesembilan, tidak ada paksaan. Yesus tidak memaksa kita, dan Dia membuat kita bebas memilih pilihan yang tepat. Yang kesepuluh, tidak ada ambisi buta. Yesus tidak didorong oleh ambisi buta. Tujuan surgawi hanya bisa dicapai dengan cara surgawi. Yang kesebelas, Dia membuat dirinya tanpa reputasi. Mengambil hamba dan datang dalam bentuk rupa manusia, ditemukan dalam penampilan manusia. Yang ke-12, manusia. Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang ke-13, Yesus merendahkan dirinya dan taat. Dan Dia taat sampai mati. Yang ke-14 yaitu kematian di atas kayu salib. Dari ke-14 poin di atas, itu bukan hanya sifat Tuhan Yesus, tapi juga sifat Bapa, seperti di Yohanes 14 ayat 9. Apabila kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Selanjutnya yaitu hamba yang menderita. Di dalam Yesaya 53 ayat 49-57, Yesus sebagai hamba Tuhan, penyelamat dan penebus. Dan di dalam Yesaya 52 ayat 13-15, Yesus menderita dengan mengerikan dan ditolak. Bila kita membiarkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan lagi percaya pada daging. Tuhan memiliki pintu terbuka untuk kita, dan yang harus kita lakukan adalah percaya dan berkata, Tuhan, aku tidak percaya siapapun. Dan dengan mengerang kepada yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita percaya segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan dipanggil dari Allah, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Dan yang kemudian ada anjuran kedewasaan. Calvary melakukan penelitian tentang anjuran kedewasaan. Seperti yang kita tahu, semua orang tidak suka dikritik. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita harus belajar tentang kritikan. Kita harus membiarkan orang-orang dalam hidup kita berkata dengan jujur. Dan bila kita membiarkan tujuan Allah dilakukan dalam hidup kita, kita tidak lagi harus percaya pada daging. Karena mereka yang percaya dan berjalan dalam daging, melakukan diri mereka sendiri dalam daging dan pikiran duniawi mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Sehingga ada permusuhan antara pemikiran daging dan Tuhan. Kemudian ada melengkapi dan melindungi. Di Efesus 4-6, kita memiliki sebuah deskripsi oleh Tuhan tentang kehidupan Kristen yang merupakan respon yang layak atas semua yang telah Allah lakukan untuk kita. Dan di dalam Efesus 4 ayat 8-10, pemberi karunia dijelaskan dan tidak lain adalah Yesus sendiri. Ia berbicara tentang dia meninggalkan kemuliaan surga, datang ke dunia ini, bukan hanya mau datang ke bumi yang jauh ini dan berdosa ini, tetapi dia rela mati untuk dosa-dosa semua manusia. Dan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, kita menjadi selaras dengan dia. Sehingga tidak ada pemisah di antara kepala yaitu Yesus dan kita yaitu tubuh. Dan selanjutnya ada sukacita hamba. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 16. Paulus masuk dan mulai mengkhotbahkan firman Tuhan di Filipi, awal gereja di Filipi. Dan sukacita adalah sesuatu yang lebih daripada itu semua karena memiliki dasar di dalam Kristus. Paulus berbicara kepada orang Filipi dengan latar belakang agraria semacam itu dan ia menceritakan bagaimana kehidupan mereka juga harus menanggung kebenaran, kebaikan juga kematangan. Jadi melalui hidup-hidup mereka harus menghasilkan buah-buah yang baik. Materi selanjutnya yaitu the right to lead. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan atau kemampuan memimpin tidak datang dengan sendirinya. Dan juga tidak dilihat dari latar belakang keluarga, pendidikan, derajat, atau sebagainya. Pada bagian pertama, yaitu ada aksi. Jenis pemimpin yang ingin diikuti oleh orang-orang harus memiliki persiapan. Dan kita juga sebagai pemimpin harus mempersiapkan diri kita dengan cara yang pertama, membuang ego kita. Dan kita juga harus bisa menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan orang lain, bekerja dengan unggul, bergantung pada kedisiplinan bukan emosi. Dan kita juga harus membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan kita. Juga memberikan semua kekuatan yang kita miliki. Adapun tokoh yang bisa kita teladani sebagai pemimpin yang baik yaitu Norman Schwarzkopf, yaitu seorang kolonel yang ditempatkan di Ulet 6, diperintahkan di 1st Battalion. Tim yang dia pimpin sebelumnya terkenal sebagai Wars of the Sixth. Tim yang terkenal sangat tidak baik atau buruk. Tetapi dengan kepemimpinannya ia bisa mengubah pasukannya menjadi yang terbaik. Pada saat itu, tanggal 28 Mei tahun 1970, seorang prajurit terluka. Tetapi Schwarzkopf menolong prajurit tersebut. Dan pasukan lain melihat kejadian itu lalu mereka membantu Schwarzkopf selama perang. Contoh selanjutnya yaitu Jeff King, yaitu seorang peseluncur anjing di Alaska yang memiliki 70 anjing.
Dia adalah seorang juara pertandingan di Iditarod, Alaska sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1993, 1996, dan tahun 1998. Pada awalnya, Jeff memberikan anjing-anjingnya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kemudian Jeff menemukan satu anjing betina yang sangat tangguh, namanya Jenna, yang berusia 2,5 tahun. Dan Jenna sangat berpengaruh dalam kemenangan di Iditarod. Dan pemimpin yang luar biasa yaitu pemimpin yang futuris, yaitu mimpi mereka lebih besar daripada kenangan yang ada. Yang kedua, lobbying, di mana mereka dapat menangani semua hal. Yang ketiga, katalisator. Mereka memperakasai pergerakan dan perubahan. Kemudian selanjutnya, spesialis, yaitu mereka tidak melakukan semua hal, tetapi melakukan satu hal dengan sangat baik. Yang kelima, optimis. Mereka percaya pada prinsip dan tujuan. Yang keenam, ekonomis. Mereka menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Lalu ada aktivis, yaitu mereka bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka. Selanjutnya ada strategis, yaitu cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya bisa digunakan untuk jadi sukses. Lalu ada entusias, yaitu mereka memiliki kegemaran yang menantang logika. Juga pragmatis, yaitu peninggalan mereka adalah cara untuk menghadapi permasalahan orang lain. Dan selanjutnya industrialis, yaitu mereka menggulung lengan dan bekerja keras. Dan yang terakhir yaitu finalis. Mereka bekerja keras dengan ketekunan dan berdedikasi agar mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian masuk pada bagian kedua yaitu visi. Tokoh pemimpin yang memiliki visi yang baik, yang pertama contohnya adalah Nelson Mandela. Lalu ada Musa, yang dimana Musa dibesarkan dan dididik menjadi bijaksana oleh putri Firaun. Melarikan diri ke Midian karena membunuh orang Mesir, kemudian menikah dan hidup menjadi pengembala di Midian. Dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel di perbudakan Mesir, dan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan tokoh selanjutnya yaitu Harriet Tubman, pemimpin yang mengambil resiko, yaitu pemimpin yang mengumpulkan informasi dengan baik, memahami risiko dari kekuatan, melakukan persiapan menyeluruh, kemudian berlari untuk gagal, memiliki fleksibilitas, juga mampu mengamati waktu. Tidak hanya itu, pemimpin juga membayangkan apa yang bisa didapatkan, memahami apa yang dipertaruhkan, dan tetap pada tujuan. Memiliki motivasi yang benar, memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, dan berjalan lurus dengan percaya diri. Kemudian bagaimana untuk menemukan visi? Yang pertama, kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri. Kedua, lihat di belakang kita, lihat di sekitar kita, lihat di depan kita, lihat di atas kita, dan lihat di sebelah kita. Karena kesempatan selalu terbuka. Bagian ketiga yaitu pengorbanan. Tokoh yang menjadi pemimpin berkorban yang pertama ada Eric Liddell, yaitu seorang gold medalist Paris Olympic tahun 1924. Not for crowds, not for country, not for fame, not for glory, he ran for God. Ia melakukan semuanya untuk Tuhan. Eric menolak mengikuti Olimpiade karena hari Minggu, lalu ia ditahan, kemudian pergi ke China untuk melayani. Lalu ada tokoh-tokoh give up to go up. Yang pertama Nuh,
ia dan keluarganya tidak bercela di zamannya. Kemudian ada Abraham, pergi ke Ur Kasdim, ke Kanaan sebagai pengembara, yang tadinya tidak memiliki anak, menjadi bapa dari segala bangsa. Yang ketiga ada Yusuf. Yusuf yang dijual oleh keluarganya sendiri, lalu menjadi penguasa di tanah Mesir. Yang keempat ada Nehemia, mendapatkan perlawanan dan ancaman pembunuhan di Yerusalem. Dan yang kelima ada Paulus, dari pembunuh orang Kristen menjadi orang beriman, dipukuli, dicambuk, dirajam, ditenggelamkan, dan dieksekusi karena kepemimpinannya untuk Kristus. Kemudian ada determinasi. Kapan seorang pemimpin melakukan determinasi? Yang pertama, ketika melihat suatu kebenaran. Kemudian ketika menginginkan perubahan, ketika menunjukkan keyakinan, ketika ingin menghadapi suatu tantangan, ketika ingin belajar dan berkembang, ketika mengambil jalan yang sulit, dan ketika memimpin. Lalu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh? Pemimpin harus memiliki integritas, bisa memelihara hubungan, mempercaya orang lain, memperluas hubungan, mendengarkan orang lain, mampu mengarahkan, memberdayakan, menerima pengaruh, dan memahami seluruh anggotanya. Lalu selanjutnya yaitu materi How to Influence People. Seseorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas. Integritas di dalam KBBI adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Integritas sendiri harus dimulai dari hal-hal yang kecil dan harus dibangun setiap harinya. Kita bisa melihat karakter seseorang dari cara hidupnya. Dan keuntungan dari integritas yaitu kepercayaan. Jadi, jika kita mau menjadi seorang yang membawa pengaruh, kita harus bisa mengembangkan yang pertama, karakter yang konsisten. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, memberi contoh atau teladan dari bentuk kerendahan hati. Adapun langkah-langkah sederhana untuk menjadi seorang yang berintegritas, yang pertama, komitmen pada diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga rahasia orang lain. Yang kedua, putuskan pemikiran bahwa kita tidak memiliki harga atau tidak berharga. Yang ketiga, mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal kecil. Tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Dan yang keempat, setiap hari kita melakukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada seseorang pembawa pengaruh berarti mengasuh orang lain. Adapun hal yang harus dilakukan dalam mengasuh yang pertama, kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Dan hal yang akan mereka dapat ketika diasuh yaitu harga diri, rasa memiliki, pandangan, juga harapan. Berikut adalah langkah sederhana untuk menjadi seorang pengasuh. Yang pertama, kita harus bisa membuat mereka komitmen satu sama lain. Percaya. Yang ketiga, memiliki akses dengan mereka. Yang keempat, memberi kesempatan. Dan yang terakhir yaitu kita mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Selanjutnya yaitu seseorang pembawa pengaruh, membawa pengaruh dalam iman orang lain. Adapun fakta mengenai iman dalam diri kita yaitu banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Dan banyak pula orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya. Dan selanjutnya, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Dan yang terakhir, seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Kemudian ada cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain yaitu dengan cara belief. Yang pertama yaitu believe in them before they succeed. Lalu ada E yaitu emphasize their strength. Dan ada L, list their past successes. Ada E, instill confidence when they fail. Lalu ada E, experience some wins together. Ada V yaitu visualize their future success. Dan ada E yaitu expect a new level of living. Lalu selanjutnya seseorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari mendengarkan orang lain yaitu mendengarkan akan membuat lawan bicara menjadi respect. Lalu mendengarkan membangun hubungan yang baik. Kemudian mendengarkan dapat memperluas pengetahuan kita, membantu kita untuk mengembangkan ide atau gagasan, kemudian akan membangun persahabatan bahkan kekeluargaan. Juga mendengarkan ialah tindakan yang baik untuk membangun dan membantu orang lain dan juga diri sendiri. Tetapi terkadang kita menemukan beberapa hambatan di dalam hal mendengarkan. Yang pertama, terlalu banyak berbicara. Yang kedua, kehilangan fokus. Yang ketiga, kondisi mental yang tidak stabil atau sulit konsentrasi. Yang keempat, stereotype. Yang kelima, membawa masalah pribadi. Dan yang keenam, mementingkan diri sendiri. Kemudian ada 9 saran untuk membantu kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, memberi perhatian penuh pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan bicara. Yang kedua, periksa motif berbicara untuk dapat merespon lawan bicara. Yang ketiga, temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat. Yang kelima, periksa emosi. Yang keenam, mendengar secara keseluruhan. Yang ketujuh, meringkas apa yang dikatakan lawan bicara. Yang kedelapan, melayangkan pertanyaan jika ada pernyataan yang tidak dimengerti. Dan yang terakhir, menjadikan pendengar sebagai prioritas di dalam pembicaraan. Dan di poin selanjutnya yaitu ada orang yang mempengaruhi memahami orang lain. Terkadang kita gagal memahami orang lain. Di antaranya penyebabnya yaitu ketakutan, keegoisan, kegagalan untuk menghargai perbedaan, atau bahkan kegagalan untuk mengakui keberagaman. Dan hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain yaitu setiap orang ingin menjadi seseorang. Orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu sampai tahu berapa banyak kamu peduli. Lalu setiap orang membutuhkan orang lain. Dan semua orang bisa menjadi seseorang ketika seseorang mengerti dan percaya kepadanya. Setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang dan memilih untuk memahami orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu seseorang yang mempengaruhi memperbesar orang lain. Dengan mentoring, yaitu memberikan motivasi untuk bertumbuh kepada orang lain tanpa memberikan sarana untuk melakukannya.
Memperbesar orang lain adalah bentuk investasi. Dan kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai pembesar. Tetapi kita juga harus hati-hati dalam memilih orang yang akan diperbesar. Adapun petunjuk yang dapat membantu kita untuk memaksimalkan proses membesarkan orang lain yaitu kita harus melihat potensi mereka, membuat visi untuk masa depan mereka, kemudian menggali keinginan mereka. Kita juga harus bisa mengatasi karakter yang kurang, fokus pada kekuatan mereka. Perbesar mereka dengan perlahan-lahan, tapi pasti, dan letakkan sumber daya di dalam tangan mereka. Membukakan mereka pada pengalaman diperbesar dan ajar mereka untuk memperbesar diri mereka sendiri. Dan selanjutnya yaitu orang yang mempengaruhi berhubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain membawa kita ke tingkat selanjutnya. Dan adapun 9 tahap untuk berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, jangan memanfaatkan dan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kita juga terapkan pola pikir perubahan dan mulailah mendekati orang lain. Carilah dasar untuk berhubungan, kemudian sadari dan hargai kepribadian orang lain. Temukan kunci kehidupan orang lain, hubungan dengan hati, berbagi pengalaman, dan bersama-sama bergerak maju. Dan selanjutnya yaitu orang yang mempengaruhi akan menguatkan orang lain. Adapun kualifikasi untuk menguatkan orang lain yang pertama posisi, hubungan, penghargaan, dan komitmen. Dan cara kita untuk menguatkan orang lain dan agar bisa mencapai potensinya yaitu dengan cara evaluasi, dan kita juga harus bisa menjadi teladan untuk mereka. Memberikan dorongan untuk sukses, memberikan tanggung jawab, menunjukkan bahwa kita percaya diri, dan juga kita memberi respon atau feedback kepada mereka, dan membebaskan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Dan selanjutnya yaitu film Facing the Giant. Film ini berkisah tentang seorang pelatih tim football bernama Green Taylor yang mengalami banyak kesulitan. Film ini sangat bagus dan memang benar apa yang terdapat di dalam film tersebut. Terkadang Tuhan membuat kita kecil dan lemah dengan tujuan Tuhan yang besar yang nampak melalui hidup kita. Sehingga kuasanya yang terjadi dan orang yang akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Untuk menjadi seorang pemimpin juga bukan hal yang mudah. Harus bisa meyakini dan membawa anggota ke arah yang lebih baik. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil jika kita selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kita juga harus peka terhadap sekitar kita. Jangan takut untuk memperkatakan firman dan kebenaran Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mengerti, dan kita semakin mengenal Allah. Jangan pernah berhenti dan putus asa. Persiapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan di waktu yang tepat. Apapun keadaannya, kita harus tetap mencintai dan memuji Allah kita. Juga mengucap syukur kepadanya. Semua dimulai dari mindset dan diri kita sendiri. Ketika pikiran dan hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, tindakan, perbuatan, perkataan, dan seluruh aspek kehidupan kita akan selaras dengan maunya Tuhan. Dan materi selanjutnya yaitu visi hidup. Masa kehidupan manusia atau kronos berlangsung dari ketika manusia lahir sampai manusia meninggal. Di dalam Yakobus 4 ayat 14b berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai manusia. Adapun tujuan hidup manusia yang pertama
Kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Kemudian kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Tidak hanya itu, kita juga didesain untuk melayani Tuhan dan kita dibuat untuk sebuah misi. Dan dari tujuan-tujuan ini kita tahu bahwa tujuan hidup kita pada dasarnya yaitu Allah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Roh yang sama memberikan iman, kemudian karunia untuk menyembuhkan, ada Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kemampuan, bakat, talenta, karunia setiap orang Tuhan berikan berbeda-beda, tetapi untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan Allah. Adapun visi hidup yaitu mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Dan visi hidup ini merupakan peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Visi hidup juga dijabarkan dan dituliskan di dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat kita lihat dan tergambar melalui visi hidupnya. Jadi, mengapa visi hidup penting? Karena visi menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuannya. Dan visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, visi harus dimiliki, dipelihara, dan senantiasa segar. Visi juga menolong kelak di dalam kesaksian hidup berupa integritas. Juga menolong di dalam memberi semangat dan gigih dalam bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan untuk mampu bekerja sama dalam tim, dan membantu dalam sikap dan pandangan akan uang, serta menghindari sikap instan atau serba cepat. Dan hal penting di dalam membuat visi yaitu passion. Prinsip dasar atau prinsip utama dari visi yaitu Kolose 1 ayat 16. Yaitu segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Serta pesan Allah yaitu amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan cara untuk menentukan visi hidup yaitu yang pertama, doa. Yang kedua, minat atau passion, di bidang apa atau sebagai apa. Kemudian ada talenta, baik di bidang seni, sosial, sains, dan lain-lain. Yang keempat, pendapat orang lain. Dan yang kelima, damai. Komitmen tergambar di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Masuk kepada materi kesetiaan. Di dalam Galatia 1 ayat 1-10, di mana itu merupakan surat dari Paulus kepada jemaat Galatia. Dan di dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus mengalami penglihatan Tuhan berbicara kepada Paulus dan mengubah hidupnya. Yang dahulunya adalah seorang pembunuh pengikut Kristus, kemudian Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Adapun ayat-ayat Alkitab cukup banyak mengenai kesetiaan. Di antaranya yang pertama Joel 2:13, berisi tentang kasih setia yang melimpah. Kemudian di
2 Tawarik 7 ayat 13, kasih setia karena ia baik. Di 2 Tawarik 12 ayat 2 yang berisi tentang perubahan karena setia kepada Tuhan. Ada pula di 2 Tawarik 19 ayat 9 yaitu takut akan Tuhan dan setia. 2 Tawarik 26 ayat 16 perubahan hidup karena setia kepada Tuhan. Dan 2 Tawarik 29 ayat 6 berisi kesetiaan nenek moyang. Dan ada di 1 Korintus 1 ayat 9 Tuhan kita adalah setia. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengaku dosa dan ia adalah setia dan adil. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 berisi bersyukur karena Tuhan menganggap kita setia. Dan di Wahyu 1 ayat 5 saksi yang setia. Kita bisa menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam kesetiaan. Kemudian materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu amanat agung atau the Great Commission. Adapun prinsip dasar dari amanat agung itu sendiri yaitu yang pertama upah dosa, yang kedua kasih, yang ketiga percaya, yang keempat satu-satunya jalan, yang kelima status kita, dan yang keenam panggilan kita. Di dalam Alkitab, dalam Roma 10 ayat 14 yang berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar Lalu tentang yang kedua, dia kata jika tidak Alkitab ada di yang dalam Matius memberitahukannya? 28 ayat 19-20 yaitu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah kekuasaan atau otoritas karena di dalamnya terdapat kalimat karena itu pergilah. Dan itu merupakan perintah untuk bertindak. Kemudian bagaimana kita mengikuti perintah ini? Kita harus menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka, dan mengulanginya. Kemudian di mana Tuhan Yesus ketika meminta kita untuk pergi? Di dalam Matius 28 ayat 18-20, ini bukan hanya penugasan agung, tetapi ini juga penyertaan agung. Jadi pasti Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada dan kita diutus. Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia Allah seperti di dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Dan mahkota. Tuhan akan memberi kita reward ketika kita menjalankan tugas atau amanat yang Tuhan berikan. Adapun beberapa nilai dan prinsip yang harus muncul dari orang Kristen yaitu yang pertama, integritas, pertanggungjawaban, transparansi, melayani, dan kerendahan hati. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.